Halo anak-anak kelas 9, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran prakarya. Ya anak-anak, materi kali ini adalah berhubungan dengan materi kerajinan bahan keras. Nah, kira-kira kalau kalian melihat di rumah, kalian sudah tahu banyak barang yang terbuat dari bahan-bahan keras. Nah, sekarang kalian tinggal melihat apa saja sih, apa hubungannya dengan materi pelajaran kali ini. Ya, kita akan saksikan dalam video ini di mana saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kerajinan bahan keras. Pertama tentang pengertiannya, alat-alat apa saja yang digunakan dalam proses membuat kerajinan berbahan keras. Kemudian kita juga akan buat tentang banyak hal yang berhubungan dengan bahan keras alam dan bahan keras buatan dan karya-karya kerajinan yang dihasilkan. Baik anak-anak, kita akan saksikan video berikut ini. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam prakarya kelas 9 di materi kerajinan bahan keras. Oke anak-anak, kita lanjut saja pada prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama, keunikan bahan keras. Sifat utama dari kerajinan berbahan keras adalah memiliki bentuk yang padat, kuat, dan tahan lama. Karena keunikannya terdapat teknik yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik dari tiap-tiap bahan dasar. Teknik pengerjaan sebuah produk dipengaruhi oleh alat yang dipakai. Sebuah alat dapat mempercepat atau mempermudah produksi kerajinan. Ya anak-anak, kita lihat ini adalah alat-alat untuk membuat kerajinan berbahan keras. Yang pertama adalah mesin bubut, kemudian ada alat untuk membuat untuk menatah, ada palu dengan pahat untuk pahat batu, kemudian ada pahat untuk kayu dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, sampai dengan pahat jari. Kalian bisa lihat pahat jari yang panjang-panjang ini dan tajam ini untuk bentuk-bentuk yang sangat detail, terutama untuk produk-produk ukiran. Kedua, keragaman muatan nilai dalam produksi kerajinan. Banyaknya bentuk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang berawal dari suatu kerajinan dan kehendak atau tindakan kreatif, sehingga produksi kerajinan dihasilkan memiliki berbagai nilai, yaitu sebagai berikut: produk dengan nilai fungsional, kemudian produk dengan nilai informatif, ketiga produk dengan nilai simbolik, empat produk dengan nilai prestis. Produk dengan nilai informatif bisa kalian lihat dari produknya sudah menggambarkan apa yang dituju dalam penggunaan alat tersebut. Kita bisa lihat ini di sini adalah pin polisi atau serif ya, yang kalau serif itu untuk di luar negeri, misalkan di Amerika atau di Inggris ataupun di negara-negara Eropa lain ya. Nah, kalau di Indonesia ada pin-pin yang berkaitan dengan lambang-lambang dari suatu pangkat atau jabatan. Ya, ini mengandung nilai informasi. Kemudian produk dengan nilai fungsional. Dari bentuknya sudah tergambarkan batu yang ditatah, batu yang diukir menjadi sebuah cobek dan berfungsi untuk cobek. Ada juga bentuknya yang sebagai hiasan juga bisa dilakukan, tapi fungsi produk ini adalah sebagai alat yang bisa digunakan atau berfungsi. Kemudian produk dengan nilai simbolik atau perlambangan. Nah, kayu yang diukir dan dibentuk menjadi sebuah wayang golek atau tokoh-tokoh wayang golek ini, tokoh-tokoh wayang golek ini melambangkan watak-watak atau sifat-sifat dari manusia. Jadi kalian bisa lihat tokoh, misalkan ada tokoh pewayangan yang kulitnya merah atau kulitnya hitam, itu melambangkan tentang watak, atau yang kulitnya kuning juga melambangkan juga sama tentang watak juga, dan tentang harkat dan jabatan dari sebuah kedudukan dari tokoh tersebut. Jadi ini melambangkan tentang nilai-nilai yang ada dalam sebuah pewayangan. Kemudian produk dengan nilai prestis. Kalian sudah melihat sendiri bahwa ini kursi sudah melambangkan tidak semua orang mampu membeli kursi seperti ini. Kursi ini adalah kursi hasil ukiran dengan detail yang sangat tinggi dan dia mengandung nilai yang sangat mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat membeli kursi seperti ini dengan ruangan yang cukup luas. Kalian bisa bayangkan kalau rumahnya kecil, membeli kursi seperti ini tidak akan cukup dan akan lebih banyak memakan biaya. Harga dari sebuah produk ini bisa mencapai puluhan juta rupiah, sehingga untuk produk tertentu dengan nilai keindahan yang sangat detail, sangat rumit, atau memiliki nilai prestis yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan kewibawaan tertentu pada orang yang memilikinya. Yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan
tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat perancangan yang melibatkan berbagai faktor sebagai bahan acuan dan pertimbangan. Faktor-faktor tersebut adalah satu, faktor teknis. Yang dilihat adalah metodenya, bagaimana kemampuan dan kemahiran SDM atau sumber daya manusia, dan bagaimana menerapkan alat yang digunakan. Kemudian kedua adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis dilihat dari pemasakan barang atau produk dasar, kemudian bagaimana memasarkannya, apakah mempunyai nilai jual, apakah sesuai dengan selera pasar. Kemudian yang ketiga, faktor ergonomis. Faktor ergonomis adalah berkaitan dengan kenyamanan saat dipakai, keamanannya kah, kesesuaiannya kah, atau praktis atau tidak. Kemudian yang keempat, faktor sains dan teknologi. Ini berkaitan dengan kemampuan inovasi dan modifikasi pada teknologi, kemampuan menerapkan teknologi dengan baik dan diterapkan pada sebuah produk kerajinan. Nah, faktor yang tidak kalah penting adalah faktor estetika. Ini berkaitan dengan daya pikat. Bagaimana sebuah produk dapat dijual itu dia memiliki daya pikat yang luar biasa, harus memiliki keindahan, serasian, dan detail yang sangat baik, baik dalam kemasan maupun produknya. Faktor yang keenam juga, namanya suatu kerajinan berkaitan dengan faktor kondisi lingkungan. Sebuah kerajinan tidak boleh terlepas dari nilai budaya wilayah setempat, karena itu sangat penting untuk sebuah produk kerajinan dan menjadi ciri khas dari karya atau ciri khas dari wilayah setempat. Nah, anak-anak di dalam hal ini, dari sebuah produk kerajinan, orang akan mengetahui ciri khas sebuah produk berasal dari daerah mana itu dilihat dari ciri khasnya. Ya, ciri khas sesuatu kerajinan akan melambangkan dari mana atau produk itu didapatkan. Ini yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ada dalam sebuah produk kerajinan. Kita akan masuk ke jenis dan karakteristik bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi dalam dua jenis, yaitu satu, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik dari hutan, bumi, maupun perairan di Indonesia. Sifat dari bahan keras alam adalah kejal, solid, kuat, padat, dan tidak berubah bentuk. Contoh bahan keras alam adalah kayu, bambu, rotan, dan batu. Kita lihat bahan keras kemudian bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan bahan kimia tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Bahan-bahan kerajinan yang buatan ini biasanya berasal dari logam dan kaca. Selain itu, saat ini sudah mulai banyak produk kerajinan dari bahan resin kimia. Dan ini bahan resin ini cenderung mulai menggantikan posisi kaca. Baik, kita akan lanjut ke ciri-ciri bahan keras. Ciri-ciri bahan keras adalah yang pertama, dari bahan keras alam dulu kita bahas. Yang pertama adalah kayu. Kayu, jenis kayu berat seperti mahoni, jati, hitam, nangka, dan kampar, dan meranti yang umumnya bisa diukir karena kepadatannya. Sedangkan jenis kayu ringan seperti lame, pinus, dan albasia untuk perabotan rumah tangga yang bersifat ringan seperti talenan, hiasan rumah, perabotan rumah yang kecil-kecil, kemudian gantungan kunci, dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis kayu berat biasanya digunakan untuk perabotan yang bersifat besar seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur karena jauh lebih kuat dan tahan lama. Nah, kayu pada umumnya memiliki lingkaran tahun. Terus kayu juga sebagian dapat memuai, namun tidak berlaku untuk kayu jati. Kayu memiliki ciri dan serat yang berbeda atau ukuran kayu yang indah. Kemudian kita lanjut pada bambu. Bambu batangnya kuat, namun dapat lapuk jika terkena air atau udara lembab. Memiliki rongga sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Memiliki ruas batang. Ruas ini sering ditonjolkan karena unik. Nah, tekstur kulit kayu dari batang bambu halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong dan berbentuk sayatan atau bentuk utuhan. Rotan. Rotan ini memiliki batang yang lebih kuat dari bambu karena batangnya kokoh. Batangnya ada yang berongga dan ada yang tidak. Terus batangnya ada namun tidak tersamar. Kulit batangnya halus dan bentuk panjang bisa mencapai 10 meter karena batangnya menjalar dan melilit sehingga dapat terus bertambah panjang. Batu.
Batu ini berbentuk padat, keras, kuat, dan tidak luntur. Tidak luntur maksud saya, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan menghantar panas yang baik. Mungkin kalian pernah mendengar ya, kenapa disebut menghantar panas yang baik. Mungkin pernah mendengar ada upacara bakar batu, di mana orang memanaskan batu dulu, kemudian batu yang panas diambil untuk memasak makanan-makanan tertentu yang ditimbun dalam tanah. Itu adalah upacara bakar batu yang ada di Papua. Nah, kemudian terdapat biasa juga batu ini di sungai atau pegunungan yang batu-batu masih utuh. Kemudian batu juga dapat bernilai sangat tinggi. Kita pernah mendengar namanya batu mulia, itu adalah batu yang bernilai sangat tinggi. Ya, bahan keras buatan ini adalah logam, kaca, dan resin kimiawi. Contoh-contoh produknya. Baik, satu-satu kita bacakan. Logam itu terdiri dari berbagai macam bahan dan warna, seperti tembaga murni berwarna merah orange, emas berwarna kuning, perak berwarna abu, dan sebagian logam berwarna keabu-abuan seperti besi, baja, dan aluminium. Bentuk dasar logam bervariasi tergantung dari hasil pengecorannya. Kecuali juga jika sudah melalui proses pembuatan melalui teknik cor, ketok, las, etsa, dan lain-lain, maka bentuknya akan berbeda-beda. Logam mudah terkorosi oleh udara kecuali logam mulia seperti emas dan perak, sehingga logam yang mudah berkarat sering dilapisi oleh krom atau lapisan emas murni atau dicat. Kaca umumnya transparan dan bening. Umumnya terdiri dari pasir kaca atau silika, campuran batu pasir dengan flux yang menghasilkan kentalan dan titik lele yang tidak terlalu tinggi, untuk kemudian dicampur lagi dengan bas stabilisator supaya kuat. Permukaannya licin dan mengkilat. Ya, permukaannya licin dan mengkilat. Kemudian dapat menempel pada permukaan kaca. Kalau kamu cat, maka harus pakai cat yang khusus. Kaca dapat dilebur kembali dan dibentuk dalam kondisi yang panas. Resin kimia ini terdiri dari zat kimia atau senyawa kimia polimer, merupakan gabungan dari monomer yang terdiri dari unsur karbon dan nitrogen. Secara fisik berbentuk cair sebelum dibuat. Ada yang bersifat kental, cenderung transparan dan tidak larut dalam air dan mudah terbakar, serta akan mengeras seperti kaca. Ini yang saya katakan kenapa posisi resin akan menggantikan kaca. Nah, karena dia akan mengeras seperti kaca setelah dibuat menjadi sebuah karya. Kemudian bentuk resin yang sudah menjadi lebih mirip seperti kaca akan jauh lebih aman apabila terjatuh dan tidak akan mudah retak dan hancur seperti kaca. Ya, ini anak-anak berikut adalah karya-karya kerajinan berbahan keras. Batang-batang kayu yang dipotong secara lintang, kalian bisa lihat disusun menjadi sebuah pohon bunga. Kemudian ranting-ranting kayu yang kecil disusun menjadi sebuah figura. Dan biasanya teknik finishingnya adalah menggunakan cat glitter karena ini adalah warna-warna dasar. Kita bisa lihat susunan korek api disusun menjadi cangkir, dan juga bambu dibentuk menjadi sebuah lentera, dan rotan dibentuk menjadi sebuah keranjang, kemudian batu dibuat menjadi cobek. Ini adalah bentuk-bentuk kerajinan berbahan keras alam. Dan berikut adalah kerajinan berbahan keras buatan. Yang pertama adalah kaca menjadi hiasan dinding. Kemudian logam emas, ini logam emas dibuat menjadi bros, dan ada contoh di bawah adalah resin, ya. Yang pertama resin dan bros, di sini dibuat dari bahan resin menjadi sebuah kotak yang dipajang di meja dan yang bisa dibuat untuk menjadi sebuah bros. Oke anak-anak, sampai sini pengertian tentang bahan keras. Kita nanti mungkin akan masuk ke teknik-teknik pembuatan kerajinan berbahan keras. Baik, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Kalian sudah melihat video dari materi kerajinan berbahan keras. Ya, tadi yang baru dijelaskan adalah baru berhubungan dengan pengertian bahan keras, kemudian ciri-ciri dan karakteristik dari bahan keras, kemudian sampai dengan ciri-ciri bahan keras alam dan bahan keras buatan dan produk-produk kerajinannya. Ya anak-anak, kita belum sampai kepada teknik. Saya mengerti dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi corona, saya sangat paham kalian tidak mungkin mengerjakan semua produk, dan memang dalam kondisi normal pun memang tidak semua produk kalian hasilkan, karena itu harus membutuhkan skill dan teknik yang sangat tinggi. Sebagai siswa SMPK 3 Bina Bakti, kalian hanya dituntut untuk membuat sebuah karya yang simpel, sederhana, tapi juga mengandung muatan-muatan tentang kejujuran
kejujuran dan ketelitian dalam membuat sebuah karya. Ya anak-anak, kita nanti akan masuk ke materi berikutnya yang berkaitan dengan teknik pembuatan sebuah kerajinan. Baik anak-anak, sampai di sini materi prakarya kerajinan bahan keras, dan kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.